Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari pasangan Sheila Dara dan Vidi Aldiano. Diawali dari panggung megah Festival Film Indonesia, Sheila Dara akhirnya membawa pulang Piala Citra aktris pemeran utama perempuan terbaik. Saat namanya diumumkan, Sheila tampak terharu. Ia mengatakan kemenangan ini terasa jauh lebih berarti karena tahun ini sang suami Vidi Aldiano dapat hadir secara langsung mendampinginya. Terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, keempat orang tua saya, kakak adik saya, suami saya selamanya yang ada di sana. Terima kasih juga kepada Yandi, Mita, semua eksekutif produser yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan kepada film Sore. Terima kasih untuk Dion, sudah memberikan Jonathan yang terbaik untuk Sore. Sadar betul yang menghidupkan karakter Sore itu banyak sekali. Dari tangkapan kamera, dari makeup, wardrobe, editing, semuanya. Sangat bersyukur punya tim yang rasa cintanya besar sekali kepada Sore. Terima kasih semuanya, rasanya ini semua punya kita. Tak berhenti sampai di situ saja nih Besti, di hari yang sama, kabar bahagia lainnya datang dari Vidi Aldiano. Setelah menjalani proses hukum berbulan-bulan, gugatan hak cipta lagu Nuansa Bening yang diajukan oleh Kina Nasution dan Rudy Pekerti officially ditolak pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi pihak Vidi, menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan membebaskan Vidi dari tuntutan ganti rugi bernilai fantastis hingga puluhan miliar rupiah nih Besti. Dengan putusan ini, Vidi dapat bernafas lega. Segala tuduhan pelanggaran hak cipta yang diarahkan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara hukum. Besti, lama tak terdengar kabar, tiba-tiba saja aktris Christy Jusung menjadi sorotan. Semua bermula ketika ia membeberkan reaksi Sonia Fatmala saat mengetahui Hengky Kurniawan masih memanggilnya dengan panggilan sayang mereka, yakni Babe. Menurut Christy Jusung, sebutan yang dianggap cukup personal ini membuat Sonia menunjukkan reaksi keberatan nih Besti. Christy menjelaskan bahwa panggilan tersebut bukan hal yang baru, melainkan bagian dari kebiasaan lama, mulai dari pacaran hingga menikah, bahkan setelah bercerai. Kamu sama Hengky berarti boleh dibilang putusnya baik-baik dong ya? Karena kamu masih panggil dia Beb katanya kan? Oh, Beb ya kan? Bukan Beb, Bey. Oh, Bey. Dibenerin lagi dia Bey ya kan? Tapi tuh aku bener loh Kak, aku tuh nggak tahu ya. Jadi dari awal dulu itu memang panggilan aku sama Hengky itu kan memang nggak pernah beda gitu. Dari aku pacaran, nikah sampai cerai. Iya. Nah ternyata akhir-akhir ini waktu itu pernah sempat ada yang ngomong kan katanya, oh iya ternyata dia masih panggil mantannya B. Ternyata sang istri mungkin nggak terima ya gitu. Tapi kalau misalkan logika aku gitu ya, kalau dia nggak terima kenapa dia nggak langsung ngomong ke Hengky, kenapa harus ngomong di depan TV sih? Gitu. Bener nggak sih? Aku punya jawabannya. Nah ngomong aja kalau misalkan, Kak aku keberatan nih gitu, boleh nggak manggilnya beda gitu. Ya masalahnya Hengky juga manggil aku gitu ya. Besti, isu soal keyakinan Natalie Holscher kembali mencuat setelah perubahan penampilannya menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video viral, Natalie Holscher akhirnya buka suara terkait isu tersebut nih Besti. Mantan istri Sule itu dengan tegas menepis bahwa kabar tersebut tidak benar.
Kamu mau klarifikasi apa, Tana? Klarifikasi, ya aku tetap di agamaku. Aku tetap di Islam, aku tetap di agamaku. Dan alhamdulillah adik-adik aku semua ikut aku mualaf. Masya Allah. Bukan dari aku. Bukan berarti kamu lepas kerudung, Iya. terus kamu menjauh dari Allah ya? Iya, Kamu tetap berusaha istiqomah, iya, menjaga sholat kamu. benar. Karena bagaimanapun juga, Natali bakal jadi contoh buat Azam kan? Natali menegaskan bahwa perubahan penampilan tidak mengubah keyakinan yang ia anut sejak memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Natali juga menegaskan bahwa ia tetap menjalankan ibadah seperti biasa. Menurutnya, perjalanan spiritual seseorang tidak bisa diukur dari penampilan saja, namun dari apa yang terus ia jaga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Natali juga mengungkapkan keinginannya untuk menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat ini nih Besti. Tidak sendirian, ia berencana berangkat dengan adik-adiknya yang kini juga seorang mu'alaf, serta para karyawan yang sudah lama bekerja dan setia mendampinginya. Dan satu sih sebenarnya wish aku tuh pengen umroh sama adik-adik, sama anak, sama karyawan yang selama 8 tahun ini ikut sama aku gitu. Jadi aku pengen ajak mereka semua gitu. Jadi sembari ngumpulin aja semua. Kabar selanjutnya yang gak kalah bikin publik heboh, ada Rasman Nasution yang menyampaikan keberatannya lewat banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun sayang, banding tersebut ditolak. Bagaimana nasib Rasman Nasution selanjutnya? Apakah benar ia akan mendekam di penjara selama 1 tahun 6 bulan sesuai hasil putusan vonis Pengadilan Tinggi Jakarta? Daripada penasaran, langsung saja ini dia. Besti, kasus hukum yang melibatkan Rasman Arif Nasution memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Jakarta secara resmi menetapkan vonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Rasman setelah menolak permohonan banding yang ia ajukan. Menanggapi putusan tersebut, Rasman menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai seharusnya perkara itu diuji kembali oleh Mahkamah Agung. Kalau ditanya kecewa ya pasti kecewa. Seharusnya minimal itu diturunkan, lalu nanti Mahkamah Agung akan menguji. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa iklim hakim itu dihukum. Lalu kemudian saya ini sebagai apa? Kan kuasa. Kalau sebagai kuasa, tidak mungkin dong saya harus dalam undang-undang advokat tidak seorang klien tidak identik dengan kuasa hukumnya. Seorang advokat tidak identik dengan kliennya. Saya mungkin diidentikan dengan si iklim hakim. Yang kedua, seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam atau di luar pengadilan dalam menjalankan tugas profesinya. Hotman Paris, musuh bebuyutan Rasman, tak tinggal diam di Besti. Setelah mengetahui seterunya itu divonis hukuman 1 tahun 6 bulan, bukannya merasa puas, tapi justru mengingatkan agar Rasman pulang ke kampung halamannya saja di Besti. Udah jelas terbukti kan. Terdakwa 2 kan sudah divonis 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi. Masa terdakwa 1 mungkin bebas? Ya udah saya tahu itu, ya. Jadi bilang aja, saya berkali-kali saya bilang sama Rasman, pulanglah kau ke kampung mengembala bebek di kampung. Udahlah, mandi di sungai mengembala kerbau lebih bahagia. Ya, daripada sekarang nggak bisa praktek, surat prakteknya, surat basnya, surat berita acara sumpahnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi sehingga nggak bisa praktek. Jadi mau cari duit dari mana coba? Gue mak, si Rasman nggak ada apa-apanya. Gue nggak anggap dia ngapain, nggak ada kaitan proses atau tidak. He's just nobody, you know. Aduh, sama Hotman lah, udah. Suasana semakin memanas ketika Rasman secara nggak langsung menanggapi pernyataan Hotman Paris. Ia dengan tegas mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang menarik kuasa dari sang lawan seteru tersebut. Hotman Paris yang selama ini cuap-cuap, yang menghina saya dengan mengatakan Rasman dipecat oleh klien. Nah,
hari ini kata-kata itu menghunjam dirinya sendiri. Ini kan sudah saya bilang kemarin di awal, dengan kalahnya dia pra-peradilan, kalau Nadiem dan klien yang lain cermat, maka seharusnya klien-klien yang lain narik diri. Dan benar prediksi saya, Pak Nadiem dalam hal ini keluarganya juga menarik diri dan memecat Hotman Paris. Kalau pernyataan Ari Yusuf Amir itu benar tidak ada dalam kuasa. Di saat kedua belah pihak saling adu argumen, pihak Pengadilan Tinggi Jakarta langsung memberikan keterangan resmi. Pihaknya menjelaskan alasan penolakan banding Rasman dan penguatan hukum penjara 1 tahun 6 bulan tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan permintaan banding baik dari terdakwa maupun juga dari penuntut umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pada intinya menyatakan R itu bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutannya, namun oleh pengadilan negeri diputus 1 tahun 6 bulan dan juga pidana denda 200 juta rupiah dengan ketentuan subsidiarnya adalah 4 bulan kurungan. Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 17 November 2025. Lebih lanjut, pihak pengadilan menegaskan bahwa hukuman vonis tersebut dinilai sudah sesuai dengan undang-undang dan SOP yang berlaku nih Besti. Maka telah diputuskan bahwa setelah memperhatikan memori banding baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa, yang mana menurut majelis bahwa permohonan terdakwa untuk bebas itu tidak bisa dikabulkan karena keberatan-keberatan yang diajukan sebetulnya juga sudah diajukan di pengadilan negeri dan itu sudah dipertimbangkan, sehingga permohonan untuk bebasnya tidak dikabulkan. Artinya sependapat dengan putusan pengadilan negeri tentang terbuktinya tindak pidana. Hukuman untuk 1 tahun 6 bulan ini sudah memadai, sudah pantas dan adil, telah dipertimbangkan dan itu akhirnya menjadi keputusan pengadilan tinggi. Sementara itu, Hotman Paris memberikan tanggapan singkat soal vonis yang dijatuhkan kepada Rasman. Rasman Nasution, kau sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa kau divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kok kau menghilang dari media belakangan ini? Hotman juga menjawab rasa penasaran publik kenapa hingga saat ini Rasman belum juga ditahan. Kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka tidak boleh dipenjara sebelum putusannya itu sudah final atau ingkrah. Ini kan di bawah 5 tahun, beda dengan Nikita. Pasalnya berbeda. Kalau Nikita itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, makanya ditahan, bisa ditahan. Jadi bukan karena si botak itu hebat tidak ditahan, tapi karena memang undang-undang mengatakan sampai putusan final belum boleh ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Gua nggak masalah puas, gua mah si Rasman nggak ada apa-apanya, gua nggak anggap dia ngapain, nggak ada kaitan puas atau tidak. Dengan putusan pengadilan tinggi ini, status hukum Rasman Nasution kini telah berkekuatan tetap di tingkat banding. Rasman masih memiliki peluang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila ingin melanjutkan upaya hukum. Lantas, akankah kasasi yang akan diajukan Rasman dapat mengabulkan permintaan dibebaskan dari hukuman vonis 1 tahun 6 bulan? Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih ada kisah selebriti yang lebih panas dan heboh lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.